Masyarul muslimin muslimat, jamaah sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik ingkang tansah kula hormati, kula senangi. Alhamdulillah, sumangga wonten wekdal menika kita sami-sami tansah ningkataken iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, ningkataken takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, kathah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah tansah paring nikmat dumateng kita sedaya, paring petunjuk hidayah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sedaya ingkang tansah kula hormati, wonten dinten menika insyaallah dinten ingkang nomor pinten iki posone? Hah? Nek lumae 10 nggih. Solo kita ya padha 10. Ya alhamdulillah sampun mlebet dinten yang ke-10. Yang ke-10. Niki ibu-ibu nggih tasih sami siang nggih. Nggih. Nek ora poso mosok wani teko iftar. Alhamdulillah Allah tasih paring kesempatan kegiatan dumateng kita sedaya. Amin. Jamaah sedaya ingkang tansah kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Wonten sonten menika kula badhe ngilingake kemawon, mengingatkan untuk kita semua akan pentingnya kita istiqomah. Istiqomah. Napa istiqomah tegese? Nek basa wates mriki ketoke konsisten. Napa konsisten? Tetap tidak berubah. Nggih, tetap tidak berubah. Konsisten, istiqomah, anggenipun nglampahi amalan-amalan ibadah wonten ing saklebeting wulan Ramadan menika. Maka di antara ibadah-ibadah yang kita tetap harus lakukan di bulan Ramadan menika ingkang nomor setunggal al istiqomatu fil akidah. Istiqomah, konsisten dalam berakidah Islam. Dalam berakidah napa niki wau? Akidah Islam. Kados menapa ingkang dipun firmanaken Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Pramila saking menika alhamdulillah kula panjenengan sedaya menika sampai saat ini dan sampai mati insyaallah kita harus tetap beragama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengkhabarkan kepada kita semua, barang siapa yang dia beragama selain agama Islam, maka agamanya tidak akan diterima. Wa fil akhirati minal khosirin, di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan terus kita itu termasuk umat yang beruntung, manusia-manusia yang beruntung ketika sampai saat ini kita itu beragama Islam. Alhamdulillah. Saking ini kok jamaah sedaya kita jadi Islam, kita jadi iman, jangan sampai tercampur dengan hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Kita agama Islam tapi dia melakukan perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong Islam nuwun sewu, semisal terjadi sesuatu tasih kadang melainkan dukun. Nah ini adalah suatu hal yang tidak benar. Nggih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia itu pergi ke dukun, percaya dari apa yang disampaikan dukun, maka dia tertolak Islamnya.
tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jaga iman kita jaga Islam kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran. Contohnya kalau mau misalnya mendukun, utawi misalnya pas ziarah kubur orang ndongake sing mati tapi malah njaluk karo sing mati. Angsal ngomong ngoten, Bu. Ngoten. Nggih kudune nek ziarah kubur ndongake. Nggih bapake ditungake, ibuke dongake, anake dongake, mbae didongake. Ampun malah ngantos jenengan nyuwun, Pak, aku saiki ra duwe, aku saiki melarat, sugihno aku misale. Aku saiki sering loro-loronen, sembuhkan saya misale. Maka itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Utawi tiyang kaum muslimin kok nyuwun sewu tasih pasang sesaji misale. Ya alhamdulillah saat ini sampun mulai ical. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan akidah Islam. Terus yang nomor setunggal, istiqomah dalam berakidah Islam. Yang nomor kali kita menikah kedah istiqomah ingin menikah visiani Ramadan, dalam berpuasa Ramadan kita harus istiqomah. Kita sudah masuk hari yang ke pinten kalau mau 10, berarti tasih kurang 40 ya. Tasih kurang 20. Tasih kurang 20. Nggih berarti wis cedak bodoh niki nggih. Nggih alhamdulillah cedak bodoh. Nggih kurang 20 dina tok. Karena kita baru 10 hari. Carane nek awake dhewe menika balapan pelayu gek entuk sepertiga. Nggih mlayu misale balapan lari maraton 3000 meter, gek entuk 1000 meter. Gek entuk pinten? 1000 meter bener. Berarti ku tasih 2000 meter mlayune kira-kira semakin alon apa semakin banter? Alon nggih, ngalah nggih. Wis ben kono sing menang ora apa-apa, aku ora menang ya ora apa-apa. Aku tak alon-alon wae ngoten nggih. Terus nggih. 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 Balapan pelayu pengennya kalah jenengan 17-an we metenteng ngoten kok. Dan ini semakin mendekati garis finish 30 Ramadan, maka kita harus semakin semangat dalam menjalankan puasa Ramadan. Tidak boleh keluh kesah. Ya, wong poso rekoso, memang poso menika rekoso. Nek ora poso penak awan-awan ngombe es degan, ngombe es sirup misalnya. Nah sakniki mung iso didelok tok. Ora entuk diombe batal nek nganti ora poso dosane gedhe. Nggih, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah di bulan Ramadan ini, khususnya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mboten loro, tetap sehat, bisa menjalankan puasa selama 30 hari. Amin. Nah, dulu sudah kita singgung bahwasanya ketika kita menginginkan poso menika termasuk poso yang sesuai sunnah Nabi untuk ganjaran sing oke, berarti kita harus meninggalkan qaulu zur. Dhisik napa nggih artine qaulu zur? Perkataan dusta alias ngapusi. Dusta alias ngapusi. Makanya ibu-ibu sedanten pas bulan Ramadan niki poso-poso ampun ngantos napa? Ngapusi, ditahan sok ngapusi nek bar poso nggih. Bar poso terus ngapusi. Ya ampun, bar poso tetap ora oleh ngapusi. Kemudian yang kedua, perbuatan rofas maksiat. Sing biasane padu karo bojone, jangan sampai kita padu. Nggih sabar, ngalah biasane nyeneni anake, ngunek-ngunekke anake, ngajarane enten sing tasih ngajar anake. Iku zaman kula pas cilik niku. Nggih, pas zaman kula cilik kan nek sing ngajar anake. Ya nek kula urung tau diajar wong di ceblek pisane mlebu rumah sakit. Kuwi kayak diceblek, durung nek diantem mlebu ngendi sepakel ngendi naudzubillah. Nggih, jadi sakniki wis ora usum alhamdulillah ngajar anak, terutama pas poso sabar. Anak kita itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kadang nyenengke, kadang jengkel iku mesti. Bojone awake dhewe kadang nyenengke, kadang luwih nyenengke. Nggih, alhamdulillah. Luwih nyenengke.
Nah, itu kita butuh sabar. Ya, jangan sampai melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adab berpuasa adalah kita jangan sampai melakukan perbuatan lahwun. Lahwun sampun kita jelasake, artinya adalah perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia, poso akeh turune, poso akeh dolane, akeh rekreasine, akeh wi'anane dibandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita rubah. Ya, apalagi kaum muslimin muslimah menika nek wis 10 hari, ya 10 hari mendekati lebaran menika wis kaya lali posone, kaya lali traweh. Wis sibuk golek pakaian, sibuk golek panganan, sibuk ngurusi omah, ngresiki pekarangan, ngecat dan seterusnya. Padahal pahala terbanyak di bulan Ramadan menika adalah di 10 akhir. Ya silahkan kita melakukan seperti itu, tapi tetap ingat jangan sampai kita melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi poso awake dhewe menika saged tutup. Amin ya robbal alamin. Insyaallah siap tutup sedanten nggih. Insyaallah nggih. Kok kita lambene rada do limit niku napa niki, Bu? Dilatih napa? Dilatih alhamdulillah. Tak kira gogohi napa nang omah. Ingkang nomor 3. Nomor 3 as-shalawatul mafruḍah. Salat 5 waktu. Nah niki kelemahan kadang kaum muslimin muslimah dheweke nika posone nutup, trawehe nutup, tapi salate bolong-bolong. Jadi sing jawab kita ya termasuk niki. Nggih, termasuk niki kita bolong-bolong. Ya curhat jawabannya. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Nek ditimbang-timbang dosane wong ora salat kalih dosane wong ora poso gede pundi niki? Ora salat. Nggih, maka jangan sampai kita posone nutup, traweh nutup tapi salate bolong-bolong. Ampun ngantos. Salat nggih mulai sekarang ini dan seterusnya jangan sampai bolong-bolong salate. Nggih, terus kita melakukan salat. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu kalau kita lakukan bisa mencegah dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Insya Allah itu bisa mencegah maksiat kalau sholatnya awake dhewe menika sholat sing bener. Nggih sholat sing apik, ora kesusu, sholatnya kusuk, bener-bener sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Arep maksiat aku wong sholat mosok aku nglakoni sing kaya ngono. Arep nglakoni maksiat meneh aku salat mosok kaya ngono. Itu kalau salat kita salat yang bener. Lah kae wong salat tapi sek nyolongan misalnya, berarti salate mesti durung napa? Durung bener. Mesti mungkin ora kusuk, salate ora tenanan, salate ora ikhlas wong salatan isek nyolong. Nggih. Lah kae salat kepepet. Lah kae salat tapi isek misale gelutan. Lah kae salat gaweane sek maksiat misalnya, mesti salate ra bener. Karena janji Allah Subhanahu wa taala nek salat kuwi bener, betul-betul dilakukan tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Dan salat itu bisa membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa. Kados menapa ingkang dipun sabdaken Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aitum, bagaimana menurut kalian, lau anna fi babi ahadikum nahara." Kalau seandainya di depan rumah kalian tuh ada sungai. Napa sungai? Kali. Ada kali, ada sungai. Yaktasilu minhu khamsa marrat fi kulli yaumin. Kemudian dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Kira-kira resik napa mboten niki? Sedino adus ping 5. Resik napa resik? Resik nek aduse tenanan, kosokan, sabunan, sampunan. Tapi nek aduse mung gebyar-gebyur tok wis awake boloten, nggih dakinen, wis napa bolote setengah senti nggih. Wis nempel mergane ra tau adus. Terus salate gebyar-gebyur ora kosokan, yo gak bakalan resik awake.
nggak bakalan resik awake. Begitu pula kalau kita sholat, awake dhewe iki dosane wis akeh, maksiate wis akeh, salate jengklat-jengklit tok, ora enek tadabbur salate, ora enek khusyuk salate. Kira-kira maksiate dosane ilang napa mboten? Enggak bakalan ilang. Nggih. Jadi kita perbaiki salat kita, salate ben luwih apik, kita berusaha gimana caranya ketika salat betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah faedah sholat. Faedah sholat napa malih jenengan saged nglampahi sholat-sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah rawatib, misalnya napa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholla isnatai asrota rak'atan fi kulli yaumin wa lailatin bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa yang dia mau sholat sunnah rawatib sing jumlahe 12 rakaat, yang menika sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat, sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat, sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, jumlahe 12, bunyalahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan sebuah rumah yang ada di surga. Nggih, janji Allah dibangunkan rumah yang ada di surga. Purun mboten nggih? Purun. Nggih, purun. Awake dhewe nggih omah ning donya niku gampang kok gampang? Angel, kecuali digaweke wong tuwa, digaweke mertua. Nek gawe saka keringet dhewe iki angel. Nek semisal dadi kita yo ora patek apik omahe. Ya, padahal kita itu punya angan-angan, soalnya aku wis gede, aku wis bojo, aku wis keluarga, pengen omah ki kaya nggone Raffi Ahmad. Wah. Kira-kira sing pekarangane 2000 meter. Tingkat loro, lantai 1, lantai 2. Terus enek basement, napa basement? Parkir bawah tanah. Depane halaman sing apik, taman-taman kanan kiri, taman-taman sing apik, mburi enek kolam. Kolam lele napa kolam renang? Mosok kolam lele omah apik-apik dikai lele. Nggih, mburine kolam renang. Iso nyebur ning ngono, jane pas poso-poso nggih. Buah nyebur ketoke seger. Terus nek ngentuk ning jero banyu, batal ora? Hah? Batal. Lah mlebune lewat mburi kok ora lewat mulut mosok batal. Nek mlebune lewat mulut ya batal, lewat anus mosok batal. Ya intine nek poso-poso kok renang kuwi jenenge kurang gawean. Kecuali nyelulup tok selulup terus barke mentas wis, lah niku mboten napa. Kok sampai renang gaya kapak, gaya kupu-kupu, kurang kerjaan niku. Nggih nek sampai ngombe berarti batal. Nggih. Lah, kalau kita bisa rutin melakukan sholat sunnah rawatib, insya Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah rumah yang ada di surga. Mesti apik niku Bu. Nggih, Bu-ibu, mbah-mbah, mbak-mbak, nek omah ning surga iki mesti apik. Ora nek karpet kaya ngene modele ten surga iki ora enek. Nggih, kloso kados ten jenengan linggih niku ora enek. Omah model ngene ora enek ten surga. Mesti apik. Nah, syaratnya melakukan sholat sunnah rawatib. Makanya misalnya ya Pak Dewi sing lanang-lanang niki omahe ora patek apik terus bojone njaluk omah sing apik misalnya ditepuk-tepuk wae baune. Sabar. Sabar. Sok tak gawe ke omah ning surga. Alah Pak. Nek basane kene raimu ngoten nggih. Saru nek niku jenenge. Pak jenengan niku kaya iso gawe omah ning surga. Jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang nomor sekawan, inggih menika ingkang kita kedah istiqomah adalah melakukan sedekah. Ya di bulan Ramadan monggo sebisa mungkin kita melakukan sedekah. Panganan ketika kita sedekah menika ora kudu napa? Ora kudu sithik nggih, akeh lho entuk. Nggih, maksudnya ora kudu akeh sithik ya untuk semisal gawe sayuran apa, kemudian tonggone kayak semangkok, 2 mangkok, enek buah apa kayak 1, 2 dan seterusnya. Sumangga. Ya nek bocah cilik-cilik misale
dikai 2000 misalnya, karena saya kan serba 2000 ya. Sithik 2000 nggih nek wong ngemis kai 2000. Kotak infak cemplungke 2000, nguyuh cemplungke 2000. Serba 2000 sakniki. Ya kayak 2000, 5000 masyaallah itu termasuk pahala, terutama kita berada di bulan Ramadan. Ingkang sanesih tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Maka kita berbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Siap ya? Quran sing jawab ora iso maca ketok iki. Unangan nek sakniki. Niki wong pertanyaan kula sejo panjenengan. Ketoke memang Quran sing jawab, nggih, siap ngono ketoke ora enek. Nggih. Wis ngerti, ora enek sing jawab. Kenapa? Poso-poso tidak boleh berkata dusta, bohong, berarti ilmunya sudah merasuk dan langsung dipraktekkan ketika ada bertanya tentang maca Al-Quran. Tapi siap belajar apa mboten niki? Alhamdulillah niki Bumah mudah. Jenengan catat siap mereka belajar setelah Ramadan, disiapkan tenaga. Nggih insyaallah untuk ngajari ibu-ibu untuk bisa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran niku pahalanya sangat banyak. Nggih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan membaca alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu jumlahnya 3 huruf. Kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an satu baris saja, niku pahalanya pun kathah. Satu baris. Satu baris itu berapa huruf? Satu baris berapa huruf? Huruf. Peratang hitung yo banyak niku, pinter niku, bener niku. Ketoke guru agama ini dhisik Pak Yanda ketoke iki. Sak kelingan ora? Apa Bumarah? Ya. Jadi kurang lebih satu baris itu 40 huruf kurang lebih. Ya, kalau satu huruf itu dihitung 10 pahala, berarti menentukan ini 400 ganjaran. Kemudian satu halaman itu ada 15 baris, 6.000 kebaikan, 6.000 pahala hanya membaca satu halaman. Dan tidak ada masalah ketika kita bacanya masih, kalau dalam hadis dikatakan wa ya ta'u wa huwa syaqun alaihi falahu ajron. Membaca Al-Qur'an dia masih terbata-bata. Bosannya mereka terbata pada pelegak pelegu ora lancar. Enggak apa-apa, baca terus saja. Insya Allah nanti semakin lama semakin lancar. Walaupun lama banget, 15 tahun, 20 tahun ya. Tapi nek baca terus insya Allah satu saat ada lancarnya. Nggih, wah ibu-ibu pun janji insya Allah bar Ramadan ini siap untuk belajar membaca Al-Quran. Dan mereka ada Ustadz Arkan, insya Allah siap ngajari. Nggih. Apa gelem dipek mantu nanti nenek Ustadz Afif ya dan lain-lain ya, insya Allah nanti mudah-mudahan ada pembelajaran membaca Al-Quran, mudah-mudahan ya, karena ini adalah sangat penting. Yang saya nggih masa awake dhewe urip ning donya pirang tahun, pengennya pirang tahun, pengennya 1 sih ya, susuk ora 1 sih nggih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmaru ummati baina sitina wa sab'ina sanah. Jadi umur umatku itu kata Nabi rata-rata 60-an sampai 70 tahun. Jadi umur umatnya Nabi, umurnya kita, umurnya manusia itu kira-kira rata-rata swidaan sampai 70. Nek awake dhewe saiki umure 56, siap-siap 4 tahun meneh. Siap-siap mawon 4 tahun meneh. Karena kira-kira itu matinya kita itu umur 60-an tahun. Tapi awake dhewe saiki kok umur swidaan 70-an kok saya urip, alhamdulillah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan dalam kebaikan. Sampai sholat, poso, sedekah, seandainya belum bisa baca Quran ya amalan-amalan yang lainnya. Karena nek wis umur 70-an tahun ini nek diajari ketoke ya ora angel ya. Ora gampang. Nggih, angel. Ya, seperti itu. Ini adalah terkait dengan membaca Al-Qur'an.
Kemudian amalan lain kita ingatkan agar kita tetap istiqomah adalah doa, memperbanyak berdoa. Nggih, mumpung niki jamaah sedaya Bapak Ibu-ibu rahimani rahimakumullah, mumpung di bulan Ramadan kita banyak berdoa. Mbok menawa wingi sadurunge Ramadan awake dhewe akeh ndonga tapi urung dikabulke dari Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawa di Ramadan ini kita doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia itu masih banyak keinginannya. Kita masih banyak angan-angannya, panjang angan-angannya. Ya, sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah membuat sebuah kotak. Ya, garis kotak. Kemudian tengahnya ada garis lurus, kemudian keluar dari kotak tadi. Maka kotak ini adalah ajal manusia. Sebetulnya ajal kita, umur kita itu sudah dikotak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi angan-angan kita bablas dari ajal kotak tadi. Nggih, kira-kira kowe iki jatah umur 50. Tapi kan kita masih punya angan-angan, masih punya rencana. Nah, aku umur 65, aku arep ngene-ngene. Padahal jatah itu kan 50. Tapi angan-angannya wah, Bona aku di anak Arab ngene dan seterusnya. Bona aku di bondo Arab ngene, omahku Arab tak rehab ngene dan seterusnya. Padahal semua itu ada batasannya, kotak ajal kita. Ya. Dan di dalam kotak itu Nabi membuat garis kecil-kecil lagi, adalah rintangan-rintangan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hidup ternyata tidak mulus. Kadang ada ujian, kadang ada cobaan. Mriki enten sing uripe bahagia terus enten bapak-bapak. Ibu-ibu enten? Mboten. Genah nek ibu ketoke cetha nek ora bahagia terus. Sering sambat gitu wong wedok niku. Nggih, lah itu adalah rintangan-rintangan kehidupan kita. Maka ketika kita bisa sabar, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mau bersyukur, kalau kita mendapatkan nikmat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah keuntungan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mendapatkan kenikmatan. Kita mau bersyukur, maka kita mendapatkan pahala. Mendapatkan ujian cobaan, kita mau sabar juga mendapatkan pahala. Hada amrun bil mukmin. Ini adalah perkara orang mukmin yang sangat menakjubkan dan sangat menyenangkan, dan tidak berlaku kecuali hanya untuk orang mukmin saja, menika orang yang beriman. Istiqomah yang lainnya adalah kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar terutama di bulan Ramadan ini. Dan dijelaskan dalam Al-Qur'an, jelaskan dalam hadis Nabi, perkataan para ulama, wong sing sering maca istighfar, astaghfirullahaladzim ya, wa atubu ilaih, maka itu akan dimudahkan hidupnya. Nggih, awake dhewe misalnya sering istighfar pagi hari 70 kali misalnya, nanti sore hari 70 kali. Ya, karena Nabi SAW istighfar setiap hari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal Nabi adalah orang yang sudah dijamin pasti masuk surga. Nah, awake dhewe urung tentu. Ya, belum tentu diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak ya beristighfar atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, disengaja atau tidak disengaja. Kemudian atas cobaan-cobaan yang menimpa diri kita. Kalau kita banyak istighfar, Allah akan memberikan kemudahan. Karena mungkin seretnya rezeki kita, banyak istighfar, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ada seseorang datang kepada dia, wahai Imam, tempat kami itu kemarau panjang, ada paceklik, kita nggak panen. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirullah, hendaklah engkau banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang datang, wahai Imam, usaha saya itu sering gagal, kerjaan saya itu tidak sukses, apa yang harus saya lakukan? Istaghfirullah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, minta maaf, saya itu sudah nikah lama,
tapi kok belum punya anak. Istighfirullah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kok faedah yang sangat besar kalau kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian az-zikru, yang menika memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir pada sholat, zikir pagi, zikir petang, kita licinkan ya lisan kita itu untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasakan lisan kita untuk banyak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita mendapatkan pahala, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kemudian yang terakhir adalah tolabul ilmi, istiqomah dalam belajar agama. Okay. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk kita terus memudahkan diri kita belajar agama. Okay. Nek ten mriki kan kata pengajian nggih. Pengajian kita hadiri, kemudian bisa kita amalkan, Masya Allah. Nggih, siapapun yang menyampaikan ke kita terima selama itu ada dasarnya dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau ngomong tok nek pengen uripmu penak, kowe pokoke kudu nglakoni iki misale. Ya kalau nggak ada dalilnya kita jangan sampai melakukan. Kowe nek pengen uripmu mulya, kowe nek tengah bengi wirid iki misale ping 6606 misale. Ya, kalau itu ada dalilnya ya kita lakukan, kalau enggak ya jangan sampai kita lakukan. Nek pengen kowe iki sukses, kowe poso iki dan seterusnya. Sing ora ana dalile dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, maka ini jangan sampai kita lakukan. Kita harus selektif. Ya, selektif. Awak dhewe itu bukan termasuk orang yang pinter dalam beragama. Nggih, ngajine yo arang-arang, maca bukune arang-arang. Dhewe itu bukan orang yang pinter. Tapi kita sudah dibekali bahwasanya bagaimana cara kita mendapatkan ilmu yang benar. Nggih, menika kita ambil penjelasan-penjelasan yang ada dalilnya, ada dasarnya, entah itu dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek mung omongan wong saja itu bisa salah bisa benar. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullun yu'khadu kalamuhu wa yutraku kalamuhu. Setiap orang yang berbicara itu bisa diambil perkataannya kalau perkataannya itu benar, dan bisa ditolak perkataannya kalau perkataannya itu salah. Illa sahibah hadzal kubur, kecuali pemilik kubur ini menunjuk kepada kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menunjuk kuburan Nabi, karena Nabi itu yang tidak pernah salah dalam bicara, dalam amal-amal beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kotak harus dibagi ya. Oh, dereng toh. Berarti lanjut ngajine. Nggih. Jamaah sedaya ingkang tansah kula hormati rahimani wa rahimakumullah, sampun kurang 3 menit mbok menawi menika ingkang saged kula sampaikan, kula aturaken. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat untuk diri kita semua. Insya Allah kita masih siap nggih menghadiri pengajian-pengajian nggih. Nggih, Masya Allah, semangat luar biasa nggih, Wates dan sekitarnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk belajar agama, dan Allah memberikan keberkahan nggih untuk warga Wates dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.